Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to discuss a new topic in physics, alat-alat optik. Seri persiapan ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, SBMPTN, ujian mandiri, swasta, dan negeri. Kali ini kita akan membahas yang pertama apa itu alat-alat optik, yang kedua apa saja yang termasuk alat-alat optik, yang ketiga bagaimana cara menyelesaikan soal-soal alat-alat optik, dan banyak hal. Okay students, directly we go to our topic, alat-alat optik. Okay students, apa yang dimaksud dengan alat-alat optik? Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda-benda optik, misalkan cermin, lensa, atau prisma. Pada umumnya, alat optik memanfaatkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan cahaya. Alat-alat optik yang akan kita bahas adalah mata, kamera, loop, mikroskop, teropong bintang atau teleskop bintang, dan yang terakhir adalah teropong bumi atau teleskop bumi. Okay, student, we are going to discuss it one by one specifically. Okay, directly go to alat optik yang pertama, yaitu mata. Student, mengapa kita bisa melihat benda? Betul, karena ada pantulan dari benda tersebut yang ditangkap oleh mata. Tentunya pantulan cahaya. Pertanyaan kedua, mengapa kita dapat melihat warna? Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita, itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Yuk kita lihat apa saja bagian-bagian mata. Kamu bisa lihat di gambar ya. Tempat jatuhnya bayangan adalah pada retina mata, yaitu dengan sifat nyata terbalik dan diperkecil. Dalam perhitungan, S disebut dengan jarak benda dari lensa mata, dan S aksen jarak dari lensa mata ke retina. Yuk selanjutnya kita akan membahas tentang cacat mata. Apa saja yang termasuk dengan topik cacat mata? Yang pertama adalah miopi atau rabun jauh. Miopi adalah artinya keadaan kurang jelas melihat benda jauh, atau disebut dengan mata minus. Yuk lihat diagramnya. Bayangan yang terbentuk sebelum retina. Supaya menghasilkan bayangan tepat di retina, maka dibutuhkan lensa negatif atau lensa cekung atau lensa divergen. Karena dibantu dengan lensa negatif, maka disebut mata minus. Perhitungan kuot lensanya atau P pasti negatif. S-nya tak hingga dan S aksen min titik jauh, sehingga P sama dengan min 100 per titik jauh dalam sentimeter. Yuk, cacat mata yang kedua disebut hipermetropi. Apa itu hipermetropi? Hipermetropi adalah kebalikan dari miopi, kurang jelas melihat benda yang dekat, atau disebut juga dengan mata plus. Hipermetropi dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif, sehingga disebut dengan mata plus. Sangat mudah bukan? Membedakan antara miopi dan hipermetropi? Betul, karena keduanya saling berkebalikan. Kondisi hipermetropi, S-nya 25 cm dan S aksen min titik dekat, sehingga P sama dengan 4 dikurang 100 per titik dekat dalam sentimeter. Yuk, topik berikutnya, alat
optik yang berikutnya adalah kamera. Tentu kamu tahu dong apa fungsi kamera. Betul, fungsi kamera adalah untuk mengambil foto. Oke. Yuk kita lihat, ini dia salah satu contoh kamera yang ada di pasaran. Kamera fungsinya adalah untuk mengambil foto. Betul, cara kerja kamera mirip dengan cara kerja mata. Cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera yang disebut dengan shutter. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata. Terus apa sih perbedaan antara mata dan kamera? Sebenarnya mata dan kamera cara kerjanya sangat mirip. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, itu dia. Oke, mirip bukan? Oke. Nah, paling tidak ada 4 perbedaan antara mata dan kamera. Paling tidak ada 4 perbedaan antara mata dan kamera. Tapi pada kali ini saya akan jelaskan 3. Pada mata, bayangan terbentuk di retina, sedangkan pada kamera di film. Pada mata, jarak fokus lensa kamera tetap. Untuk menyesuaikan jarak benda dengan jarak bayangan, lensa digeser maju mundur. Sedangkan pada kamera, jarak fokus lensa dapat diubah dengan mengatur cembung pipi. Pada mata, kuantitas cahaya diatur oleh pupil, sedangkan pada kamera oleh shutter. Alat optik yang berikutnya adalah loop. Kamu tahu dong apa itu loop? Loop disebut juga dengan kaca pembesar atau suryakanta. Oke. Kaca pembesar atau suryakanta adalah sebuah lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Loop menggunakan lensa cembung tetapi benda diletakkan antara O dan fokus, sehingga S-aksennya minus 25 cm pada umumnya. Yuk kita lihat bagian-bagian dari loop itu apa saja sih? Kita lihat gambarnya. Ada lensa cembung, kepala bingkai, skrup pengendali, dan tangkai loop. Sangat sederhana bukan? Nah, perlu kalian ketahui kondisi pada loop itu ada 3. Kondisi loop yang pertama adalah pada saat akomodasi maksimum. Syaratnya S aksen sama dengan min Sn. Sehingga perbesarannya adalah Sn per F tambah 1. Kondisi yang kedua adalah kondisi tanpa akomodasi atau akomodasi minimum. Syaratnya S sama dengan F, sehingga M sama dengan Sn per F. Sedangkan kondisi yang ketiga adalah pada jarak tertentu, sehingga M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X. Yuk, topik berikutnya adalah mengenai alat optik mikroskop. Yuk, pertama-tama kita akan lihat bagian-bagian mikroskop terlebih dahulu. Nah, kamu bisa lihat tuh ya, paling atas disebut dengan lensa okuler, yang paling bawah disebut cermin. Oke, mikroskop itu adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil atau renik. Ya, mikroskop ini pasti kamu sudah sering lihat karena banyak dipakai di sekolah. Mikroskop adalah gabungan lensa cembung atau disebut dengan objektif dan loop atau disebut dengan okuler.
Bagaimana perhitungan pada mikroskop? Pada kondisi akomodasi atau akomodasi maksimum, panjang mikroskop adalah D sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Sedangkan perbesaran okulernya adalah SN per FOK tambah 1. Sedangkan M objektifnya mengikuti rumus lensa cembung, FOB dibagi SOB min SOB. Pada kondisi minimum atau tanpa akomodasi, panjang mikroskop adalah D sama dengan S aksen OB ditambah FOK, sehingga MOK-nya sama dengan SN per FOK. Dan MOB-nya sama, yaitu FOB per SOB min FOB. Sehingga perbesaran total mikroskop adalah M objektif dikali M okuler. Sangat mudah ya. Yuk, bagaimana sih cara membedakan cara kerja mikroskop? Yuk kita lihat diagramnya. Untuk mikroskop dengan akomodasi atau akomodasi maksimum, kita akan lihat diagramnya sebagai berikut. Yuk kita lihat. Nah, ciri khasnya adalah cahaya dari benda ke mata mengalami titik potong dari benda tersebut. Sedangkan tanpa akomodasi minimum, kita lihat diagramnya, cahaya dari benda yang ke mata akan tampak sejajar. Sangat mudah bukan? Okay, students, next topic is about teleskop bintang atau teropong bintang. Teropong bintang digunakan untuk melihat benda-benda angkasa yang jaraknya sangat jauh, sehingga SOB adalah tak hingga. Yuk kita lihat bagaimana sih teleskop bintang itu. Ya. Teropong bintang pada akomodasi maksimum, panjang teropong D sama dengan FOB ditambah SOK, sehingga perbesarannya adalah FOB per SOK atau FOB per FOK buka kurung SN tambah FOK plus per SN. Sedangkan pada akomodasi minimum atau tanpa akomodasi, panjang teropongnya adalah D sama dengan FOB ditambah FOK, sehingga perbesarannya adalah FOB per FOK. Bagaimana cara membedakan cara kerja teropong bintang? Yuk, yang pertama kita lihat pada teropong bintang dengan akomodasi atau akomodasi maksimum. Sama seperti mikroskop, cahaya dari bintang yang menuju mata akan mengalami titik potong. Sedangkan teropong pada kondisi minimum atau tanpa akomodasi, cahaya yang dari bintang menuju mata akan sejajar. Sangat mudah bukan? Ya. Okay, students, we go to the next topic about teropong bumi atau teleskop bumi. Oke, teropong bumi adalah teropong untuk mengamati benda-benda yang ada di permukaan bumi, termasuk keragaman bentuk muka bumi. Ciri khas teropong bumi adalah mempunyai lensa pembalik atau dengan FP. Yuk kita lihat ya teropong teleskop bumi. Nah, seperti itu. Pasti kamu sering lihat bukan? Teropong pada kondisi akomodasi atau akomodasi maksimum. Panjang teropong adalah D sama dengan FOB ditambah 4F pembalik ditambah SOK. Sehingga M sama dengan FOB per SOK atau FOB per FOK buka kurung SN ditambah FOK dibagi SN. Sedangkan pada kondisi tanpa akomodasi atau akomodasi minimum, panjang teropongnya adalah FOB ditambah 4F pembalik ditambah FOK. Sehingga M-nya adalah FOB per FOK.
Cara membedakan teropong bumi. Oke, student, pasti kamu sudah mengerti bagaimana cara membedakan teropong bumi pada kondisi akomodasi maksimum dan akomodasi minimum. Pada akomodasi maksimum kita akan lihat bahwa diagramnya sama seperti mikroskop dan teropong bintang. Nah, kamu bisa lihat cahaya yang menuju mata akan mengalami titik potong di suatu titik tertentu. Pasti dia disebut akomodasi maksimum. Sedangkan teropong bumi tanpa akomodasi atau akomodasi minimum adalah sama seperti mikroskop dan teropong bintang, maka cahaya yang menuju mata akan sejajar. Sangat mudah bukan? Oke, saya kira materi untuk alat-alat optik sudah jelas, dan untuk memastikan bahwa materi ini sudah kamu pahami dengan baik, kita akan masuk ke dalam latihan-latihan soal. Jadi ikuti latihan-latihan soal berikut ini, memastikan kamu mengerti, paham betul tentang topik alat-alat optik. Yuk, selamat mengikuti latihan soal tentang alat-alat optik. Practice now. Hello, welcome again to my channel DNA.12 Education. Students, today we are going to talk about alat-alat optik, optics, ya. Alat-alat optik untuk pelajaran SMA, ya, untuk kelas 11 SMA. Ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa alat-alat optik begitu banyak. Kali ini kita mau bahas satu persatu. Jika kamu kurang jelas tentang materinya, silakan buka channel saya, pelajari videonya. Karena sebelum ini sudah ada materinya, kamu bisa pelajari dengan baik. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana menyelesaikan soal-soal tentang alat-alat optik. Yang pertama kita bahas mengenai mata. Pada pertanyaan pertama, misalkan diketahui pada sebuah mata jarak lensa ke retina adalah 30 mm. Ingat, jarak lensa ke retina itu S-aksen. Jarak dari lensa mata ke benda namanya S. Jangan salah ya. Hitunglah kuat lensa mata normal ketika melihat benda yang jauh sekali, berarti S-nya jauh sekali. Melihat benda pada jarak 25 cm, berarti S pada 25 cm. Dan yang ketiga adalah melihat benda apabila mata dianggap sebagai lensa dengan indeks 1,4. Ya. Seperti kita ketahui kalau misalkan let's say ini eye, oke? Eye lens. Kemudian ini disebut dengan S. Yang ini disebut dengan retina. Maka ini disebut dengan S-aksen. Jadi perhatikan, misalkan ini sebuah benda, oke, sebelah sini, maka jarak ini ke sini disebut dengan S atau jarak benda, sedangkan bayangannya di retina disebut dengan S-aksen. Rumus yang kita pakai untuk mata sama dengan rumus pada lensa cembung. Ya, teman-teman bisa lihat di channel saya sebelumnya DNA.12 Education, topiknya lens refraction. Di situ saya jelaskan semua tentang lensa cekung, lensa cembung. Rumusnya juga sangat sederhana. Kali ini kita akan coba aplikasikan pada mata. Ya, rumus yang dipakai sama seperti pada lensa cembung. Ingat, mata itu lensa cembung.
Kita anggap sebagai lensa cembung. Oke. Yuk kita jawab. Kita jawab ya. Nah, S-nya jauh sekali. Oke, berarti S-nya tak hingga. Oke. Untuk jawaban pertama, yuk yang A. S sama dengan tak hingga. Betul? Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Atau di channel saya sebelumnya tentang lens refraction. Lens refraction, kamu bisa buka di ini. Lens refraction, S aksen sama dengan S dikali F dibagi S dikurang F. Ya, silakan buka YouTube saya. Oke, next. Yuk, kita langsung ke jawaban A. 1/F-nya tidak tahu. 1/S-nya jauh sekali. Oke. Ditambah 1/S aksennya adalah 30 dalam milimeter, berarti kita harus ubah. Kita harus ubah dulu dalam apa? 3 cm. Ya, ingat. P atau sama dengan 100/F, F-nya harus dalam cm. Ingat, 1/F sama dengan ini 0. Dalam matematika 1 bagi tak hingga adalah 0. Ditambah 1/3. Oke. Jadi F-nya sama dengan 3 cm. Oke ya? F sama dengan 3 cm. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam P. Ingat, buat lensa atau P, rumusnya ini. P sama dengan 100/F tapi dalam cm. Ya. Yuk, kita masuk rumusnya. Jadi P sama dengan 100/3 sama dengan 33,3 dioptri. Sama kan? Jadi P-nya 33,3 D. Oke? Oke, sekarang kita ke bagian B. Ya, kita ke bagian B. S-nya pada 25 cm. Oke. Ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/25 ditambah 1/S aksennya 1/3. Oke. Jadi 1/F sama dengan, kalau kita ambil KPK-nya ini berarti 75. Berarti ini 3, berarti ini 25. Betul? Jadi 1/F sama dengan 28/75. Atau F-nya sama dengan sekitar 2,68 cm. Jadi P sama dengan 100/F, 100 dibagi 2,68. Maka kalau kita bagi, jawabannya 37,3 dioptri. Oke? Itu jawaban yang B. Ya. LS pada 25 cm. Sekarang kita jawab yang nomor 3. Oke, student. Kita coba jawab pertanyaan yang C. Berapakah kekuatan lensa ketika N lensanya 1,4 dengan kondisi kita anggap aja di udara ya, berarti indeks bias udara sama dengan 1.
Untuk menjawab soal seperti ini yang nomor bagian C, kita harus menggunakan rumus seperti ini. Ya. Ya. 1/F sama dengan N lensa dibagi N medium dikurang 1 kali 1/R1 dikurang 1/R2. Jadi kalau misalkan kita anggap lensanya seperti ini. Oke. Ini anggapnya sebagai R1. Yang ini kita anggap sebagai R2. Oke. Nah, kalau kita mempunyai bagian seperti ini, maka R1 ini dianggap positif, sedangkan R2 ini dianggap negatif. Ya. Nah, kita akan coba selesaikan. 1/F sama dengan N lensanya dia adalah 1,4. N medium 1 dikurang 1. 1/R1 nya, kalau kamu lihat soal, R1 dan R2 sama 10 mili ya, sama dengan 10 mm atau dianggap 1 cm ya. Kita harus main cm. Oke. Buat ini 1 dikurang 1 karena R2 nya negatif, min 1 ya, min 1. Jadi 1/F sama dengan 0,4 sorry, dikali, berarti di sini berapa? 2 kan? Betul? Jadi berarti ini jawabannya 0,8. Berarti F-nya sama dengan 1 dibagi 0,8 sama dengan 1,25 cm. Ya, berarti kita udah dapat F-nya 1,25 cm. Nah, P sama dengan 100 dibagi F. 100 dibagi 1,25, maka dapat sekitar 80 dioptri. Oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat bagaimana cara menyelesaikan soal dengan 3 kondisi yang berbeda-beda. Yang A pada S jauh sekali, yang kedua S pada jarak normal. Ini. Sedangkan yang ketiga apabila N lensanya dianggap mata sebagai lensa dengan 1,4 di udara, maka kita menggunakan rumus ini. Jadi kita dapat 80. Oke, ketika jauh sekali P-nya 33,3, ketika pada jarak normal 37,3, sedangkan pada dengan memperhitungkan indeks bias lensa P-nya adalah 80 dioptri. Jelas ya? Yuk kita lihat soal berikutnya. Oke. Yuk kita lihat soal nomor 2. Diketahui titik dekat 50 cm, sedangkan jarak normal baca adalah 25 cm. Kesimpulannya apa? Ya betul, rabun dekat. Kesimpulannya ini adalah rabun dekat, atau disebut dengan hipermetropi. Ya, titik dekat 50 sedangkan jarak normal 25, berarti dia nggak bisa lihat yang dekat dengan jelas. Ditanya berapa kekuatan lensa atau lensa yang dipakai di berapa kekuatan lensanya. Ini gampang sekali. Berarti kita pakai rumus cepat aja. P sama dengan 4 dikurang 100 per titik dekat dalam cm. Ya, gampang sekali. Yuk. 4 dikurang 100, titik dekatnya 50. Jawabannya 2 dioptri. Oke, sangat mudah bukan? Jadi dia akan menggunakan kacamata lensa. Betul. Lensa cembung dengan kekuatan positif 2. Oke. Positif 2 dioptri. Mudah ya, makanya dibilang pada hipermetropi disebut dengan mata plus karena hasilnya positif 2 dioptri. Thank you. Kita lihat soal berikutnya.
Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke soal berikutnya. Kali ini kita yang di soal berikut ini kita akan membahas tentang loop. Ya, kita akan membahas tentang loop. Di slide sebelumnya saya sudah jelaskan loop, ya, atau kata pembesar atau surya kata. Loop mengalami dua akomodasi. Yang pertama maksimum, yang kedua tanpa akomodasi minimum. Pertanyaan yang ketiga ini adalah, hitunglah tinggi bayangan ketika berakomodasi maksimum dan minimum jika fokusnya 10 cm. Yuk, jawab yuk. Ya, untuk akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum. Sangat mudah bukan? M sama dengan Sn per F ditambah 1. Betul ya? S sama dengan Sn per F tambah 1. Untuk Sn, ya teman-teman, untuk Sn, jika tidak diketahui maka Sn itu 25 cm. Ya. Jika tidak diketahui Sn sama dengan 25 cm ya. Yuk masuk, berarti 25 cm dibagi fokusnya ini. Fokus 10 cm tambah 1. Berarti 2,5 tambah 1, 3,5 kali. Oke. Sedangkan akomodasi minimum atau tanpa akomodasi, ya, tanpa akomodasi maka M sama dengan Sn per F saja. Berarti 25 cm dibagi 10 cm, ya, sama dengan 2,5 kali. Oke. Nah, ini perbesaran angularnya. Tapi pertanyaannya berapakah tinggi bayangannya? Yaudah, mudah sekali. Ingat, H aksen sama dengan M dikali H. Berarti berapa dong? 3,5 dikali H-nya kan 1 cm sama dengan 3,5 cm. Sedangkan yang ini tanpa akomodasi, H aksen sama dengan M dikali H sama dengan 2,5 dikali 1 sama dengan 2,5. Oke, sangat mudah ya. Loop itu sangat mudah sekali. Oke, silakan kamu baca atau tonton di slide sebelumnya tentang loop lebih jelas dan lengkap lagi ya. Oke, kita lihat soal berikutnya yuk. Okay, students, we back again about loop ya, mengenai loop nih ya. Oke, kalau bahasa Inggrisnya loop itu magnifying glass. Oke, titik dekat mata adalah 30 cm. Saya telah tuliskan dulu, ini masih mengenai loop. Oke, diketahui pada soal yang kita baca adalah titik dekat mata adalah 30 cm. Oke. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kartu suara. Apabila kekuatannya 10 dioptri, kekuatan lensanya, oke, diketahui P-nya itu adalah 10 dioptri. Oke. Yang ditanya adalah jadi ditanya kartu suara harus ditempatkan depan lu pada jarak berapa. Yang ditanya berarti S-nya. Oke. Oke, yang ditanya adalah S ya. Oke, teman-teman, pada loop ingat, pada loop S aksen itu sama dengan min Sn ya. Pada loop S aksen itu sama dengan min Sn. Oke, jadi dari sini kita akan menggabungkan ya konsep lensa cembung dan loop dalam keadaan maksimum. Oke. Ingat, lensa cembung ya, lensa cembung, perhatikan teman-teman, M sama dengan S aksen per S, betul ya? Sedangkan pada loop dalam keadaan maksimum, M sama dengan Sn per F ditambah 1. Jadi kita akan gabungkan kedua ini, teman-teman. Ya,
Nah, namun sebelumnya kita cari dulu fokusnya. Oke, kita cari dulu fokus. P sama dengan 100 per F. Ini teman-teman 10 dioptri, 10 sama dengan 100 per F. Jadi F-nya sama dengan 10 cm ya. Dengan cara kali silang kita dapat F-nya 10 cm. Oke, kita kan menggabungkan ini ya. Yang kedua ini kita akan gabungkan. Oke. Nah, M sama dengan M. S aksen per S sama dengan SN per F ditambah 1. Kita mutlakin aja. Ya, biar hasilnya positif. Oke. S aksennya adalah min SN. Berapa? 30. Jadi 30 per S sama dengan SN-nya juga 30. 30 per fokusnya 10 ditambah 1. Jadi kita akan dapatkan berapa nih? 30 per S sama dengan 30 bagi 10, 3 tambah 1, 4. Jadi dengan kali silang 4S sama dengan 30, maka S 7,5 cm. Jadi supaya dia dapat menggunakan loop dengan akomodasi maksimum, maka jarak benda atau dalam hal ini adalah keaslian kartu suara harus diletakkan pada jarak 7,5 cm. Oke, ngerti ya? Oke, next, berikutnya yuk. Oke teman-teman, kembali lagi ke channel saya di yane.on2education. Masih sekitar loop ya. Di soal nomor 5, seorang siswa berpengeran normal, jarak baca minimumnya 25 cm. Oke. Kalau ada sebuah benda di depan loop dengan jarak 10 cm. Ya, pada soal nomor 5 ini adalah soal SBMPTN. Ya, ada beberapa pilihan 1 2 3 4 ya. Ya, kamu bisa lihat di Google atau di situs resmi SBMPTN ini ya, bagaimana cara baca ini. Oke. Ya teman-teman, kita akan langsung jawab. Oke. Keterangan yang kita punya adalah SN sama dengan 25 cm dan S sama dengan 10 cm. Ingat, pada loop sekali lagi teman-teman, pada loop S aksen itu min SN. Ya. Ingat, pada loop S aksen sama dengan min SN. Yang ini 25 cm. Berarti kita ambil kesimpulan apa dong? Berarti S aksen sama dengan min 25 cm. Oke. Nah, yang pernyataan pertama, jarak fokus loopnya 16/2/3. Oke. Dia nyatakan di sini apakah benar jarak fokus loopnya itu adalah 16/2/3. Yuk kita baca teman-teman ya. Nah, kalau kita menggunakan rumus lensa cembung, sekali lagi loop adalah lensa cembung. Maka cari dulu yang namanya, cari dulu F-nya. Ya, kita mau cek dulu benar nggak? Ya, pakai rumus yang bisa kamu pakai. Ini rumus ini ada di channel saya sebelumnya ya, di lens refraction. S aksen sama dengan S dikali F dibagi S dikurang F. S aksennya minus 25, S-nya itu adalah 10 dikali fokus per 10 dikurang fokus. Oke. Jadi minus 25 kali 10 min F sama dengan 10 F. Ini min 250 plus 25 F sama dengan 10 F ya. Dari sini kamu akan dapat ya, dengan menggunakan aljabar, bahwa F-nya adalah 16/2/3 cm. Oh, benar. Ya, jadi pernyataan pertama benar bahwa F-nya 16/2/3 cm. Kemudian kita masuk ke kekuatan lensa. Ingat kekuatan lensa. Untuk kekuatan lensa seperti biasa, P sama dengan 100 per F ya. Maka P sama dengan 100 dibagi 16/2/3. Ini dapatnya 6 dioptri. Betul ya? Pernyataan kedua betul. Oke.
Oke teman-teman, kita akan ke pernyataan yang ketiga. Perbesaran bayangan 2,5 kali. Yuk kita mau buktikan apakah memang benar perbesaran bayangannya 2,5 kali. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa keadaan loop pada soal ini adalah dalam keadaan akomodasi maksimum. Oke, ingat M dengan akomodasi maksimum, ya. M sama dengan apa? Ya betul, Sn per F ditambah 1. Ya, Sn-nya 25 cm dibagi F-nya itu udah kita dapetin tadi berapa? 16 2/3 ditambah 1. Oke. Yang ini 1,5, yang ini 1, berarti 2,5 kali. Oke. Berarti yang pernyataan ketiga benar. Oke, sekarang kita ke pernyataan 4. Perbesaran bayangan menjadi 2 kali tanpa akomodasi. Yuk kita lacak. Kalau kita cari tanpa akomodasi, ya, tanpa akomodasi, maka M sama dengan Sn per F saja. Oke, yaitu 25 dibagi 16 2/3. Nah, hanya dapat 1,5 kali. Oke. Perhatikan teman-teman ya. Tanpa akomodasi dapatnya hanya 1,5 kali. Berarti pernyataan yang keempat tidak benar. Oke. Jadi dengan analisis soal, pernyataan pertama itu benar, pernyataan kedua itu benar, pernyataan ketiga juga benar, pernyataan keempat ternyata salah. Dalam SBMPTN, jika pilihannya 1, 2, 3 benar, maka kamu harus pilih opsi A. Ya, harus pilih opsi A. Ya, untuk keterangan lebih lanjut menjawab soal SBMPTN dengan model 1 dan 3, 4, kamu bisa lihat di website resmi dari SBMPTN ya. Oke, saya rasa ngerti ya bagaimana menyelesaikan soal-soal loop ya. Nanti kita akan masuk ke soal-soal berikutnya. Oke, thank you. Halo, kembali lagi di channel saya DNA.12 Education. Ya teman-teman, kita masuk ke topik yang baru, teropong bintang. Oke, jangan lupa teropong bintang ini adalah suatu alat optik yang digunakan untuk melihat bintang, ya. Oke. Pertanyaannya adalah teropong bintang dengan perbesaran angular 10 kali. Berarti apa itu? M-nya sama dengan 10 kali. Oke. Kemudian jarak titik api objektif FOB sama dengan 50 cm. Oke. Maka panjang teropong. Oke, teman-teman, satu hal yang harus saya sampaikan adalah bagaimana sih membedakan dalam satu soal apakah ini akomodasi maksimum atau tidak akomodasi. Nah, ada satu kesepakatan dalam suatu soal, ingat-ingat, jika tidak ada informasi akomodasi maksimum, maka soal tersebut adalah tanpa akomodasi. Ulangi. Jika dalam soal tidak ada informasi tanpa akomodasi, maka soal tersebut adalah tanpa akomodasi. Sekarang sekali lagi, jika di dalam soal tidak ada informasi akomodasi maksimum, maka soal tersebut adalah tanpa akomodasi. Jadi di soal ini tidak ada informasi akomodasi, maka soal ini adalah tanpa akomodasi. Ulangi, ini adalah tanpa akomodasi. Ya. Kenapa? Karena bisa tidak dikasih tahu apakah ini akomodasi maksimum atau enggak. Maka kesepakatannya adalah tanpa akomodasi. Yang kedua, cara melihat apakah ini akomodasi maksimum atau enggak secara gambar ya. Kalau kamu lupa, review lagi di video sebelumnya.
Kalau secara gambar, akomodasi maksimum itu adalah sinar yang menuju mata kita itu ada titik potong, ya, ada titik potongnya, ya. Sedangkan kalau dia tanpa akomodasi atau disebut akomodasi minimum, sinar yang menuju mata kita tuh sejajar. Oke, kamu bisa lihat di video sebelumnya ya untuk ngebedain. Oke, langsung aja. Ini pertanyaannya adalah berapakah panjang teropong? Ingat, karena ini tanpa akomodasi, tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi, M sama dengan, apa rumusnya? Betul. FOB dibanding FOK. Dan panjang teropongnya kamu ambil dua-duanya. FOB ditambah FOK. Betul ya? Ulangi ya. Pada teropong bintang, tanpa akomodasi itu sangat mudah cara ingat rumusnya. Panjangnya adalah FOB ditambah FOK, sedangkan tanpa akomodasi perbesarannya adalah FOB per FOK. Gampang kan? Tinggal di copy paste saja. Oke, next. M-nya 10, ya, M-nya 10. FOB-nya 50 cm. FOK-nya kita cari. Otomatis FOK sama dengan 5 cm. Gampang ya? Nah, untuk panjang teropong kita langsung deh, ya. Berarti D sama dengan FOB-nya 50 cm. FOK-nya ini 5 cm. Jadi jawabannya adalah 55 cm. Jadi panjang teropong dari teropong bintang ini adalah 55 cm. Oke, sangat mudah ya cara mengerjakan soal-soal teropong bintang. Yuk ke pertanyaan berikutnya. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama,
jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Ini masih seputar teropong bintang. Oke, pada pertanyaan ini sebuah teropong bintang memiliki fokus objektif 160 cm. Oke. Sedangkan fokus okulernya adalah 4 cm. Oke. Nah, di sini jelas banget dibilang tidak akomodasi. Tentukanlah perbesaran sudut. Ini sangat mudah, ya. Perbesaran pada tanpa akomodasi adalah FOB dibagi FOK sama dengan 160 cm dibagi 4 cm. Jadi kamu dapatnya perbesarannya 40 kali. Oke, sangat mudah. Nah, jadi perbesarannya 40 kali. Kalau ditanya berapakah panjang teropongnya? Oh, gampang sekali. Itu panjang. Kalau ditanya panjang teropong, oke, gampang. B sama dengan FOB ditambah FOK, kamu tambahin aja. FOB nya 160, sedangkan FOK 4 cm. Jadi panjangnya 164 cm. Gampang ya? Oke, yuk. Oke, teman, kembali lagi ya mengenai teropong bintang. Oke, pada soal ini kita ketahui bahwa FOB-nya 75 cm dan FOK-nya 5 cm. Oke, nah di sini jelas banget dia bilang berakomodasi pada jarak 25 cm. Berakomodasi pada jarak 25 cm. Ingat ya teman-teman, akomodasi hanya terjadi pada okuler. Ulangi, akomodasi terjadi pada okuler. Ya, akomodasinya terjadi pada okuler. Ingat-ingat, akomodasi terjadi pada okuler. Nah, pada teropong bintang kalian harus tahu
S aksen OK selalu negatif. Ya. Jadi maksudnya ini adalah SOK-nya adalah min 25 cm. Ya, jangan lupa teman-teman. Ya. Minus. Ya. Ada teropong bintang SOK negatif. Ya, jangan lupa. Yang mengalami akomodasi adalah okuler, dan okuler selalu negatif. Oke, ditanya, tentukan perbesaran sudut. Ingat, pada akomodasi ya, ada akomodasi M sama dengan FOB dibagi SOK, ya. Nih rumusnya, MOB dibagi SOK. Terus FOB-nya ada nggak? Ada. SOK-nya ada. FOB-nya ada. SOK-nya ada nggak? SOK-nya sama dengan ada nggak ya? Oh, belum ada. Oh ya, sorry. Ini salah tulis. Maaf ya. SOK-nya belum ada. Ya, saya ulangi. Pada teropong bintang, S aksen OK selalu negatif. Jadi S aksen OK-nya yang ini, minus 25 cm ya. Mohon maaf tadi, karena lupa kasih aksen. Nah, FOB-nya ada. Oke. Ya. Tetapi SOK-nya belum ada. Anggap ya, SOK-nya belum ada. Jadi ingat, S aksen OK selalu negatif. Terus gimana cara mencari SOK? Ya gampang. Ini kan sebenarnya kan lensa cembung. Itu nggak? Yuk kita proses yuk. S aksen OK. Rumus lensa cembung ya. SOK dikali FOK dibagi SOK dikurang FOK. Oke. Ayo masukin minus 25, FOK-nya belum ada, FOK-nya 5 ya. FOK-nya adalah 5 dibagi SOK-nya tidak ada, sedangkan FOK-nya 5. Oke. Jadi minus 25 dikali SOK dikurang 5 sama dengan ini 5 SOK. Oke, ini kita bisa sederhanain nih sebenarnya. Satu di sini, 5. Oke, min 5 SOK plus 25 sama dengan SOK. Jadi berapa? 6 SOK. Berarti SOK-nya berapa dong teman-teman? Adalah 25/6 cm. Jadi SOK-nya adalah 25/6 cm. Oke teman-teman, kita udah tahu nih bahwa SOK-nya 25/6 cm. Oke. Nah yang ini kita tarik sini. Yuk. Jadi perbesarannya adalah M sama dengan FOB-nya 75 cm dibagi SOK-nya adalah 25/6 cm. Berapa dong teman-teman? Iya betul. Perbesarannya adalah 18 kali. Oke, ya sekali lagi I want to review one item about this teleskop ya. S aksen okuler untuk teropong bintang itu negatif. Akomodasi terjadi pada lensa okuler. Ulangi. Akomodasi terjadi pada lensa okuler. Nah, S aksen OK selalu negatif. S aksen OK selalu negatif. Ya. Nah, akomodasi maksimum M sama dengan FOB per SOK. SOK dapatnya dari sini. Ini rumus lensa cembung.
Ini rumus lensa cembung. Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat channel saya di Lens Refraction. Ya. Nah, ketemu SOK-nya 25/6, masukin deh. Nah, ketemu deh, perbesaran untuk akomodasi maksimumnya adalah 18 kali. Oke, kita lanjut lagi mengenai teropong bintang ya. Saya akan beri satu soal lagi biar makin jelas. Oke, pertanyaan berikutnya, sebuah teropong bintang memiliki jarak fokus objektif 120. Oke, kita tulis dulu. FOB-nya 120. Oke. Kemudian lensa okulernya 5 cm. 5 cm. Itu panjang teropong saat digunakan dengan mata akomodasi maksimum. Oke, teman-teman, di sini jelas banget dia bilang akomodasi maksimum. Oke. Akomodasi maksimum. Sekali lagi, yang mengalami akomodasi itu adalah lensa okuler. Nah, di sini nggak ada informasi apa-apa. Oh, ada titik dekat mata 25 cm. Ulangi, pada teropong bintang, S aksen oka sama dengan negatif, sama dengan min SN. Teman-teman ya. Pada teropong bintang, S aksen oka adalah negatif, sama dengan min SN. Nah, di soal ini SN-nya 25, berarti SOK-nya min 25 cm dong. Oke. Nah, yang ditanya berapakah panjang teropong? Berapakah panjang teropong? Oke, teman-teman, D sama dengan FOB ditambah SOK. Kalian udah tahu ya bahwa D sama dengan FOB ditambah SOK. Masalahnya SOK-nya belum ada. Yuk, masuk rumus yuk. S aksen OK sama dengan SOK dikali FOK dibagi SOK dikurang FOK. Ya, ini rumus lensa cembung, teman-teman ya, jangan lupa. Nah, minus 25 sama dengan SOK-nya enggak tahu. FOK-nya 5 dibagi SOK dikurang 5. Oke. Jadi SOK-nya ini kalau kita teruskan ya, SOK-nya adalah kita dapatkan SOK-nya 25/6 cm. Oke, gunakan aljabar ya, 25/6 cm. Oke, nah ditanya adalah berapakah panjang teropong? Wah, mudah sekali. Berarti udah dong. Sini aja langsung ya, teman-teman. FOB-nya 120 cm ditambah SOK 25/6 cm. Makanya kalau dihitung 124,2 124 ya. 167 teman-teman ya, 167 cm. Ya, bisa dibulatkan 124,2 cm. Oke. Jadi jangan lupa pada teropong bintang akomodasi maksimum S aksen OK adalah negatif sama dengan min SN. Oke, good luck. Halo teman-teman, yuk kita masih membahas tentang teropong bintang. Oke, soal ini cukup menarik ya. Sebuah teropong bintang memiliki lensa objektif dan dengan jarak fokus 100. Berarti FOB-nya 100 cm. Oke, lalu lensa okulernya 5 cm. 5 cm. Oke, jelas ya. Teropong itu digunakan untuk mengamati benda langit dengan mata tak berakomodasi. Matanya tak akomodasi. Tak akomodasi. Tidak akomodasi. Oke, ini kasus pertama.
Berapa cm lensa okuler harus digeser agar bayangan dapat ditangkap dengan jelas pada sebuah layar yang dipasang pada jarak 10 cm di belakang lensa okuler? Teman-teman, ini menarik nih. Terbentuk bayangan di belakang okuler 10 cm. Berarti S aksen okulernya adalah positif 10 cm. Oke. Terbentuk S aksen okulernya berapa? 10 cm positif. Ditangkap dengan jelas. Nah, ini penting. Pada soal sebelumnya saya sampaikan bahwa S aksen OK adalah negatif. Memang betul. Karena apa? Bayangan yang dihasilkan pada terbang bintang akhirnya itu sebenarnya adalah bersifat maya. Oke. Tetapi di soal ini dikatakan bahwa bayangan yang ditangkap dengan jelas, ditangkap dengan jelas pada sebuah layar 10 cm. Jelas, berarti dia 10 cm positif. Nah, yang ini kita hapus dulu biar tidak membingungkan, ya. Oke, jelas ya. Jadi bisa bedain ya soal sebelumnya dan soal setelah ini. Yang ini nih, dikatakan bahwa bayangannya ditangkap dengan jelas. Kalau dia jelas, artinya positif. Ya, jadi saya ulangi. Biasanya untuk terbang bintang adalah hasilnya adalah bersifat negatif, berarti maya ya. Tapi pada kasus ini S aksen OK-nya dibilang jelas, berarti positif. Oke. Berapakah pergeseran bayangan? Teman-teman, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah supaya dapat dengan jelas, kamu harus lakukan akomodasi maksimum, ya. Supaya jelas, maka yang kamu lakukan adalah melakukan akomodasi maksimum, ya. Jadi dari kasus ini terjadi shifting pergeseran dari tak akomodasi menjadi akomodasi maksimum. Ulangi, terjadi shifting dari tak akomodasi menjadi akomodasi maksimum. Yuk kita proses dulu. Lebih baik kita akan proyek dulu biar enak ngejelasinnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu pada tak akomodasi. Pada tak akomodasi D sama dengan apa? FOB ditambah FOK. Jelas ya? Pada tak akomodasi D sama dengan FOB ditambah FOK. Berarti 100 cm ditambah 5 cm. Berarti 105 cm. Ini jelas. Jadi ketika dia tak akomodasi, jaraknya adalah 105 cm. Oke? Nah sekarang ada kasusnya adalah supaya dapat jelas dia berakomodasi maksimum. Nah, yang kita lakukan adalah menuliskan dulu rumusnya. D sama dengan apa? Kalau akomodasi maksimum, D sama dengan apa rumusnya tadi? Rumusnya adalah D sama dengan FOB ditambah SOK. FOB ditambah SOK. Ini kamu harus tahu nih akomodasi maksimum. Berarti ada yang kurang di sini apa? SOK. Yuk kita proses dulu ya. S aksen OK sama dengan SOK dikali F okuler dibagi SOK dikurang SOK. Oke. S aksen OK-nya jelas 10 positif. SOK-nya belum tahu. FOK-nya adalah 5. Lalu ini SOK dikurang 5. 10 dikali SOK dikurang 5 sama dengan 5 SOK. Betul ya? Oke, kita simplify. Ini 1, ini 2. Betul ya? Sehingga kita akan dapatkan 2 SOK dikurang 10 sama dengan SOK. Jelas ya? SOK-nya 10 cm. Oke, perhatiin. Kita dapat SOK-nya 10 cm. Sehingga kita akan bisa cari D sama dengan FOB ditambah SOK. FOB-nya berapa tuh? 100.
sedangkan SOK-nya 10 ya. Jadi jawabannya 110 cm. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada shifting. Yang pertama 105 cm, yang kedua 110 cm. Berarti ada shifting. Shifting atau geser. Berapa gesernya? Ya ini 110 cm. Yang ini dikurang 105 cm sama dengan 5. Jadi terjadi shifting 5 cm memanjang. Jadi supaya dapat dengan jelas bayangan 10 cm maka teropong diperpanjang ya sepanjang 5 cm sehingga terjadilah bayangan yang jelas pada 10 cm. Oke, jelas ya? Oke, jadi oke teman-teman, kembali lagi ya mengenai alat-alat optik. Nah, sekarang kita bahas topik baru, teropong bumi ya. Teropong bumi adalah teropong digunakan untuk melihat benda-benda yang jauh tapi di sekitar bumi. Oke, yang jauh tapi di sekitar bumi. Prinsip kerja dari teropong bumi sama teropong bintang itu mirip ya, dan rumusnya mirip-mirip. Nah, pada kali ini dikatakan begini, sebuah teropong bumi dipakai untuk melihat pohon yang jaraknya jauh. Teropong tersebut memiliki fokus objektif 112 cm. Ya, kita tulis 112 cm. Oke. Lalu jika perbesaran teropong itu tidak akomodasi, ya perhatikan teman-teman, ini tidak akomodasi. Nah, ya, tidak akomodasi. Oke. Lalu perbesarannya adalah 14 kali. Oke, berapakah jarak fokus? Malah fokus okulernya yang ditanya. Teman-teman, pada teropong bumi ingat ya bahwa M sama dengan apa? FOB dibagi F okuler ya. Sekali lagi saya garis bawah ya, ini tanpa akomodasi. Ya udah tinggal masukin aja 14 sama FOB nya 112, F okulernya nggak tahu dengan kali silang 14 F okuler sama dengan 112. Jadi F okuler itulah 112 dibagi 14. 8 cm. Udah ya. Jadi teropong bumi sama teropong bintang cara kerjanya mirip ya. Mulai 8 cm. Gampang ya. Oke, lanjut ya. Oke, teman-teman, saya berikan lagi soal kalau gambar diberikan. Oke, ini teropong apa? Untuk berdasarkan nomor ini, betul, ini adalah teropong bintang. Oke, yang kita bahas adalah teropong bintang ya, teman-teman. Teropong bintang. Kita kembali lagi teropong bintang. Oke, pertanyaan saya, ini akomodasi maksimum atau enggak? Kan gambarnya seperti ini. Betul ya? Betul? Ini akomodasi maksimum atau tidak? Perhatikan garisnya sejajar ya, sejajar. Nah, ini adalah teropong bintang tanpa akomodasi ya, tanpa akomodasi. Oke, perhatikan cara membedakan antara teropong yang akomodasi dan tanpa akomodasi. Kalau teropong yang terjadi titik potong, misalkan begini, teman-teman. Oke. Oke. Misal gini. Kalau di sini adalah mata, maka ini adalah akomodasi. Akomodasi atau akomodasi maksimum, ya. Ini cirinya, terjadi titik potong. Titik potong. Terjadi titik potong di sini, maka disebut akomodasi maksimum. Tapi kalau kira-kira dia sejajar, maka tanpa akomodasi.
Oke, ngerti ya? Nah, soal ini adalah tanpa akomodasi. Nah, di sini diketahui berdasarkan gambar FOB-nya 200 cm ya. FOB-nya 200 cm, lalu FOPA-nya 5 cm. Berapakah perbesarannya? Teman-teman, ini soal sudah gampang sekali. Ingat, dari tadi kita sudah bahas M dari trofom bintang tanpa akomodasi. FOB dibagi FOPA. FOB-nya 200, FOPA 5 cm. Jadi perbesarannya 40 kali. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Ya, ini trofom bintang tanpa akomodasi. Thank you. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke topik alat-alat optik ya. Kali ini tentang mikroskop. Oke, mikroskop, saya ulangi. Mikroskop itu alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil seperti bakteri, oke, ya, atau kuman-kuman kecil ya. Nah, mikroskop ini juga mengalami akomodasi maksimum, akomodasi minimum atau tanpa akomodasi, dan akomodasi pada jarak X. Nah, sekali lagi ya, saya ulang sekali lagi. Bagaimana sih cara bedain secara gambar dia tuh akomodasi maksimum atau tanpa akomodasi? Perhatikan. Caranya lihat begini. Misalkan jika terjadi cahaya seperti ini pada yang ditangkap oleh mata, ya. Artinya ada titik potong di sini, ya. Titik potong. Maka ini adalah akomodasi maksimum. Ya, ini adalah akomodasi maksimum, ya. Tetapi jika cahaya yang ditangkap mata itu adalah sejajar, ya, ditangkap mata. Cahaya yang ditangkap mata itu adalah sejajar, ya. Cahayanya sejajar, maka ini adalah tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi atau akomodasi minimum. Jadi sekali lagi, bagaimana cara membedakan secara gambar dia itu akomodasi atau enggak? Akomodasi maksimum atau akomodasi berarti ada titik potong dari benda, lalu cahaya yang ke mata itu yang kita terima itu jadi semacam gitu ya, melebar ya, ada titik potong di bendanya, di bayangan yang dibentuk oleh benda. Tapi kalau dia tanpa akomodasi, cahaya yang ditangkap oleh mata itu sejajar. Itu namanya tanpa akomodasi atau akomodasi minimum. Jelas ya cara membedanya? Oke. Di soal ini, question number 18. Coba kamu tebak, ini akomodasi maksimum atau minimum? Betul, ini adalah tanpa akomodasi karena cahaya yang diterima oleh mata sejajar. Berarti yang ini, oke? Nah, question number 18 itu adalah ini tanpa akomodasi, ya, nomor 18. Yuk, kita selesaikan ya. Jarak benda terhadap lensa objektif berarti SOB-nya 1,1 cm, oke? Jarak fokus objektif FOB sama dengan 1 cm. Oke. F okulernya 5 cm. F okulernya 5 cm. Ditanya berapakah perbesaran, ya. Nah, penting saya kasih tahu bahwa M pada mikroskop adalah M totalnya MOB kali M okuler, ya. M total pada mikroskop sama dengan MOB dikali M okuler. Jadi jangan lupa nih pada mikroskop MOB dikali M okuler. Nah, langkah pertama yang kita cari adalah mencari MOB. Pada mikroskop MOB perbesaran objektif sama saja perbesaran lensa cembung. Ya, ulangi. Pada mikroskop MOB itu sama aja perbesaran lensa cembung biasa. Yuk, kamu sudah tahu dong rumusnya.
MOB. FOB dibagi SOB dikurang FOB. Ya. Yang gampang ya, ini rumus yang gampang sekali. Ini kamu bisa nanti pelajari. Coba buka YouTube saya, DNA.1-to-Education. Topiknya lens refraction. Rumus ini akan kamu temukan. Oke. Nah, atau bisa juga kamu menggunakan rumus yang biasa sih, ya. Atau M sama dengan apa? S aksen OB dibagi S OB. Ya bisa aja, ya terserah. Ya kalau ini 2 kali kerja, kalau ini langsung sekali kerja. Ya, yuk. Langsung aja, MOB-nya berapa? MOB-nya, FOB-nya adalah 1. SOB-nya 1,1 dikurang FOB-nya adalah 1. Berarti 10 kali. Oke. Berarti MOB 10 kali. Nah, sekarang kita cari M okuler. Nah, M okulernya adalah M tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi. Karena dia tanpa akomodasi, maka M okulernya adalah SN per F. Mudah sekali ya. SN-nya kalau nggak diberitahu 25 cm. F-nya adalah 5 cm. Ini okuler ya. Sama dengan 5 kali. Gampang ya? Jadi M total sama dengan M OB dikali M okuler. Itu berapa? MOB-nya 10, okulernya 5. Berarti M totalnya 50 kali. Mudah bukan? Ya kan? Jadi mikroskop itu sangat mudah. Oke. Thank you ya. Kamu buka lagi YouTube saya yang lain, DNA.1-to-Education. Kamu akan lihat beberapa materi-materi yang akan banyak saya bahas ya. Jangan lupa buka YouTube saya, dan kalau kamu ingin ikut kelas online dari kelas saya, kamu bisa daftarkan ya di nomor 0821144742440 atau ikuti WA-nya. Kamu bisa email, bisa Instagram, bisa Line dan segala macam, terserah kamu. Oke, saya kira all material already done. Okay, hopefully everything is clear about this material about optics. So see you at the next topic. Yeah, thank you very much. Bye bye.